Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari buka bersama saya dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang
saya bagikan pada Anda sekalian pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah teladan Yesus, yaitu memandang nyawa manusia sebagai nyawa yang berharga. Tetapi orang Yahudi memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka memandang bahwa adat istiadat nenek moyang adalah yang paling berharga, sekalipun terhadap nyawa manusia. Nah, ini yang tidak benar. Ya, yang benar adalah teladan Yesus, karena Yesus taat kepada perintah Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Teladan yang kedua dari Tuhan Yesus Kristus adalah punya hati belas kasihan. Ya. Nah, perhatikan kata hati belas kasihan. Jika kita mengambil intinya, inti katanya, ada kata kasih di dalamnya. Hati belas kasihan. Kasih. Ya. Ini yang diperhatikan dan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu kasih. Ya. Terhadap sesama manusia, yang melalui hati belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Poin yang ketiga, teladan Tuhan Yesus Kristus bahwa dirinya bangga menjadi anak Allah Bapa di surga. Haleluya. Nah, saudara-saudariku yang kekasih, Bapak Ibu yang kekasih sekalian, marilah kita meneladan, mencontoh, mempraktekkan apa-apa saja yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita semasa hidupnya di dalam dunia. Dengan tujuan supaya orang melihat kasih Kristus terpancar dari dalam diri kita, sehingga orang menemukan Kristus dalam hidup kita. Amin. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala firman-Mu yang telah kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Mari kami mohon Engkau menyempurnakan segala firman-Mu dalam setiap hati kami yang mendengarkan, dan kerjakanlah seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Bagi Anda sekalian yang diberkati melalui khotbah kami, ya, yang Anda diberkati melalui khotbah kami ini, dan jika Anda digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan persembahan-persembahan kasih kepada kami, maka Anda dapat menyalurkannya pada nomor rekening mandiri kami yang tertera dalam Facebook kami, Kefas Ministry, di bagian informasi umum. Di bagian informasi umum, di situ tertera ya, nomor mandiri Kefas Ministry. Dan bagi Anda sekalian yang
tidak digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberikan hal itu, maka kami minta jangan memberikan apa-apa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan Yesus menyertai Anda.